Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Insan Tani. Di sini saya akan bahas manfaat pupuk borat bagi tanaman kelapa sawit seperti yang ada di belakang saya ini. Pupuk borat adalah pupuk yang mengandung unsur hara mikro boron. Pupuk mikro itu adalah pupuk yang dibutuhkan oleh tanaman dalam jumlah sedikit, tetapi sangat penting artinya bagi kehidupan tanaman, baik untuk peningkatan hasil tanaman maupun untuk meningkatkan daya tahan tanaman terhadap serangan hama dan penyakit. Dalam video ini saya jelaskan salah satu pupuk mikro yang sangat dibutuhkan oleh tanaman sawit untuk memacu bobot buah sawit ini. Dalam video ini saya akan jelaskan salah satu pupuk mikro yang sangat dibutuhkan oleh tanaman kelapa sawit untuk memacu bobot buah sawit agar isinya padat, kemudian tidak ada buah yang bersifat cengkeh, lalu rendemen minyaknya itu menjadi lebih tinggi. Salah satu pupuknya itu adalah ini ya. Ini adalah pupuk borat yang mengandung unsur hara boron dalam bentuk B2O3. Lalu timbul pertanyaan, apa itu pupuk boron atau borat? Kemudian apa tanda tanaman kelapa sawit yang kekurangan unsur hara boron dan apa manfaat bagi tanaman kelapa sawit? Lalu berapa dosis yang diperlukan oleh tanaman kelapa sawit agar hasilnya itu dapat maksimal? Lalu bagaimana cara mengaplikasikannya? Maka untuk itu ikuti terus video ini agar para insan tani mendapat informasi yang akurat, jelas, dan detail. Untuk itu mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, borak adalah pupuk mikro yang mengandung unsur boron. Unsur ini sangat dibutuhkan oleh tanaman kelapa sawit. Pupuk boron itu seperti ini ya, warnanya putih, bentuknya kristal putih dan sedikit berdebu. Dia ada yang sangat halus dan ada yang sedikit kasar. Oleh tanaman, pupuk ini diserap dalam bentuk ion B positif. Itu yang pertama. Yang kedua, tanda tanaman kelapa sawit yang kekurangan unsur hara boron itu bisa dilihat dari pertumbuhan dedaunan kelapa sawit ini. Tanda yang paling gampang dipahami, pertumbuhan daun sawit itu menjadi abnormal. Kemudian di pucuknya sini itu pertumbuhannya menjadi lebih pendek, lalu daunnya itu berlipat-lipat, seperti dilipat lagi tuh kira-kira daun kelapa sawit yang kekurangan unsur hara boron. Kemudian ada semacam garis putih yang ada di helai daun kelapa sawit ini, dan lama-kelamaan ini akan menjadi mati dan busuk. Lalu daun ini bisa mengering, pertumbuhan meristem itu terganggu, batang tanaman menjadi retak. Itu beberapa tanda-tanda tanaman sawit yang kekurangan unsur hara boron. Itu yang kedua. Yang ketiga, manfaat bagi tanaman kelapa sawit. Ada beberapa manfaat bagi tanaman kelapa sawit. Unsur hara boron atau peran unsur hara boron bagi tanaman kelapa sawit. Yang pertama, meningkatkan metabolisme karbohidrat, fenol, protein, dan auksin pada tanaman kelapa sawit ini. Dan otomatis
pembentukan buah ini akan menjadi lebih terpacu ketika unsur hara boron kita berikan pada tanaman kelapa sawit dalam jumlah yang cukup. Kemudian dedaunan kelapa sawit ini pertumbuhannya akan menjadi lebih sempurna. Nah, ketika tanaman kelapa sawit ini pertumbuhan daunnya sempurna, otomatis proses fotosintesis atau proses penangkapan energi matahari akan lebih terpacu. Ketika proses fotosintesis itu berjalan dengan baik, otomatis ketersediaan bahan-bahan untuk pembentuk buah, pembentuk batang tanaman, dan pembentuk dedaunan ini akan menjadi lebih bagus. Nah, ketika semua itu berjalan dengan baik, otomatis secara tidak langsung produksi yang dihasilkan juga akan lebih baik. Itu yang kedua. Yang ketiga, sebagai katalisator proses pemanjangan dan pembelahan sel tanaman. Buah tanaman kelapa sawit ini ketika mulai terbentuk itu terjadi proses pemanjangan sel dan pembelahan sel. Nah, proses pemanjangan sel di buah ini akan lebih cepat kinerjanya ketika pupuk boron diberikan kepada tanaman kelapa sawit. Ketika proses pembelahan sel di dalam buah ini berjalan dengan baik, secara langsung buah sawitnya pasti akan lebih baik. Fungsi lain dari unsur hara boron pada tanaman kelapa sawit meningkatkan penyerapan unsur N yang kita aplikasikan ke dalam tanah. Daya serap akar terhadap unsur N itu akan menjadi lebih meningkat saat pupuk boron ini kita aplikasikan pada tanaman ini. Selanjutnya, meningkatkan kadar minyak. Tanaman kelapa sawit adalah tanaman yang menghasilkan lemak atau minyak. Nah, kadar minyak pada tanaman kelapa sawit ini akan meningkat ketika tanaman diberi pupuk boron dalam kadar yang cukup. Lalu memperbesar ukuran buah. Ukuran buah tanaman sawit itu akan menjadi lebih besar, bobotnya akan menjadi lebih berat, dan rendemen minyak akan menjadi lebih tinggi. Nah, itulah manfaat dari pupuk boron yang kita berikan kepada tanaman kelapa sawit. Lalu yang keempat, dosis. Berapa kira-kira dosis yang tepat untuk diberikan kepada tanaman kelapa sawit? Penentuan dosis secara akurat harus mengacu pada analisa daun, kemudian analisa tanah. Tetapi secara rata-rata dan secara sederhana, untuk menentukan dosis kita dapat mengacu pada jenis tanah. Pada tanah gambut dan tanah berpasir, dosis yang dibutuhkan itu lebih tinggi. Nah, dosis juga tergantung pada umur tanaman. Ketika tanaman berumur 1 sampai dengan 3 tahun, itu dosis yang diperlukan antara 50 sampai 100 gram per pohon per tahun. Lalu ketika tanaman semakin menua atau katakanlah di atas 3 tahun, maka dosis yang diperlukan itu antara 100 sampai 150 gram per pohon per tahun. Lalu yang kelima, cara aplikasinya. Untuk mengaplikasikan pupuk borat atau boron, ada 3 cara yang bisa kita lakukan. Pertama, pupuk ini disebar langsung di permukaan tanah. Itu yang pertama, disebar merata di sekitaran zona perakaran kelapa sawit ini. Itu yang pertama. Yang kedua, pupuk boron dilarutkan, disemprotkan ke daun tanaman. Lalu yang ketiga, merupakan kombinasi antara aplikasi melalui tanah dan aplikasi melalui semprot. Untuk kasus yang ketiga, sangat disarankan ketika tanaman kelapa sawit
dalam keadaan kahat atau kekurangan unsur boron yang berat, maka tanaman kelapa sawit ini akan merekapri atau akan terekapri dengan cepat dengan adanya kombinasi cara aplikasi untuk segera mensuplai unsur boron untuk tanaman kelapa sawit yang mengalami defisiensi berat unsur boron. Demikian video ini, semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Terima kasih.